Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunik Dayanti. Saya adalah mahasiswa Akademi Manajemen Belitung, program studi Manajemen Administrasi di semester 6. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indri Permana, SPD MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah Etika Profesi, yang telah memberikan tugas kepada kelompok saya untuk membahas dan mempresentasikan mengenai tugas yang berjudul Budaya Kerja. Pada kali ini saya terdiri dari kelompok 12 yang berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri Sunik Dayanti dan ada teman saya yang bernama Yuliana. Baiklah, untuk memulai pada slide pertama, saya akan membahas mengenai definisi budaya kerja. Kemudian dapat teman-teman lihat pada slide presentasi yang saya tampilkan, yaitu definisi budaya kerja. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi, akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan bekerja ialah hakikatnya dipandang dari berbagai perspektif, seperti bekerja yang merupakan suatu bentuk dari ibadah, yang kemudian bagaimana cara manusia mengaktualisasikannya dirinya dan bentuk nyata dari nilai-nilai dalam hubungan kerja. Nah, pada slide selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai bentuk nilai-nilai yang berdasari sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok, tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja untuk kekuatan meningkatkan efisiensi kerja. Jenis-jenis budaya kerja terdapat 4 poin. Yang pertama, budaya rasional, kedua budaya ideologis, ketiga budaya konsensus, dan keempat budaya hierarki. Budaya rasional dalam budaya ini adalah proses informasi individual yang dimana terdapat sasaran pertimbangan logika, pendapat bagi tujuan kerja yang ditunjukkan sebagai efisiensi, produktivitas, dan keuntungan dalam kerja. Kemudian budaya ideologis yaitu pengetahuan yang dalam, pendapat dan inovasi yang diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi, dukungan dari luar, perolehan sumber daya, dan pertumbuhan. Kemudian untuk budaya konsensus, dalam budaya ini pemrosesan informasi kolektif, diskusi, partisipasi, dan konsensus diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi, iklim moral, dan kerja sama dalam kelompok. Dan untuk budaya hierarki adalah proses informasi formal, dokumentasi, komputasi, dan evaluasi yang diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan, stabilitas, kontrol, dan koordinasi dalam suatu pekerjaan. Pada slide ini adalah keuntungan dari budaya kerja. Ternyata budaya kerja memiliki keuntungan juga loh. Nah, ini aku paparkan 10 poin mengenai keuntungan dari budaya kerja. Yang pertama, kolaborasi yang sehat antara perusahaan dengan karyawannya. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Kelima, membuat etos kerja yang semakin jelas dan tepat. Keenam, kualitas kerja yang dihasilkan akan menjadi baik. Ketujuh, mempererat kerja dalam tim. Kedelapan, membangun rasa saling bertanggung jawab. Kesembilan, membuat lingkungan kerja yang nyaman. Dan ke-10, persaingan yang sehat antar perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tujuan menghidupkan budaya kerja. Yang pertama, memberikan pembeda yang jelas antara satu lingkungan kerja dengan lingkungan kerja lainnya. Yang kedua, bentuk dukungan untuk menyatukan komitmen sesuai dengan visi misi lingkungan kerja. Yang ketiga, agar terjadi keselaras dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam suatu lingkungan kerja. Yang keempat, untuk merekatkan hubungan profesional antara sumber daya manusia yang satu dengan lainnya. Cara membangun budaya kerja yang positif. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan sedini mungkin. Yang kedua, membiasakan berlaku positif dalam lingkungan kerja. Yang ketiga,
memperkerjakan sumber daya manusia yang tepat. Yang keempat, membangun kesadaran sebagai tim kerja. Yang kelima, menjadi bagian dari orang lain. Aspek-aspek budaya kerja. Menurut Indraha 2003, aspek budaya kerja terdapat beberapa poin, antara lain: yang pertama, perilaku ketika bekerja. Perilaku menunjukkan bagaimana sikap seseorang bekerja. Yang kedua, lingkungan kerja dan alat kerja. Dalam lingkungan, manusia membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menggunakan alat teknologi agar ia bekerja efektif, efisien, dan produktif. Yang ketiga, sikap terhadap pekerjaan. Manusia menunjukkan berbagai sikap kerja. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Kecenderungan itu berkisar antara menerima sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya. Yang keempat, etos kerja. Nah, etos kerja ini istilah diartikan sebagai watak atau semangat fundamental budaya. Berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, anggapan dasar tentang kerja. Pendirian atau anggapan dasar atau kepercayaan dasar tentang kerja terbentuknya melalui konstruksi logistik. Premisnya adalah pengalaman hidup empiris dan kesimpulan. Baiklah, sekian materi budaya kerja dari kelompok kami. Semoga manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.